Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi rohina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususon ila musannif kitab Bulughul Maram al-imam al-hafidz Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa munaqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Tambah suwe awal tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua karuan umurmu dawa. Aja ngaji semaya soke turung soke nyawa
Kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati golek ilmu, mencari ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin yang saya hormati, halaman 12 hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman itu niku. Temen niku pinten halamane? Sami. Halaman kitab 12 temen iki kula. Halaman 12. Nggih sami. 16. Ya, mboten sami. Ini kitab lawas. Hadis ke-7 nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni lan diriwayatkan dari sahabat Ibni Abbasin, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan nabiyya satemene Kanjeng Nabi, kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaktasilu adus sapa Kanjeng Nabi bi fadli kelawan turahane banyu Maimunata Sayyidah Maimunah. Akhrajahu ngetokno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah. Wali ashabi sunani lan kaduwe ulama-ulama sing ngarang kitab-kitab sunan. Iktasala adus atau siram sapa bantu aswajin nabiyyi setengah saking pira-pira garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin ing dalem jafnah niku ember kawete. Fajaa mongko teka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyaktasila supaya atus sapa Kanjeng Nabi minha saking bejana jafnah. Faqalat mongko ngucap sapa sebagian istri Kanjeng Nabi, ini satemene ingsun kuntu ana sapa ingsun iku junub. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a satemene banyu iku la yajnabu ora
junubi. Wa sahahu lan milang hadis sahih. Yang mensahih hadis ini adalah At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah, wa Ibnu Huzaimah lan Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi itu mandi dengan sisa air bersucinya istrinya yang bernama Sayyidah Maimunah binti Al-Haris, ya. Ya, ini adalah dikeluarkan oleh hadis oleh Imam Muslim. Kemudian menurut imam-imam hadis yang mengarang kitab Sunan, mandi sebagian istri Nabi mandi, ya, di dalam sebuah bejana besar. Kemudian Nabi datang untuk mandi dari bejana itu. Maka salah satu istri Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku iki mau adus junub, mandi junub." Maksudnya mungkin istri Nabi mengatakan air tadi bekas apa bukan bekas, sisa turahan, sisa dari mandi junubnya istri Nabi. Nabi mengatakan innal ma'a la yajnubu, sesungguhnya air itu tidak menyebabkan junub, ya. Ini tidak, jadi sahih dari Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Huzaimah. Para hadirin rahimakumullah, an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau itu sahabat Nabi, juga termasuk keponakan Nabi, juga termasuk sepupu Kanjeng Nabi, yang wafat tahun 687 Masehi, yang dikubur di Masjid Thaif, Mekah. Jenengan kalau umroh atau haji niku sempatkan ziarah di kota Thaif, kurang lebih dari Mekah ke Thaif itu kayak sini Malang, ya, 1,5 jam. Itu ada Masjid Thaif, dan dalam masjid ada tembok tinggi, itu bukan ruangan tapi kompleks makam, ya, kompleks makam. Di dalam masjid itu Masjid Ibnu Abbas namanya. Pasti ke sana kalau ziarah ke Thaif, ya. Nah, di situ ada makam sahabat Ibnu Abbas, juga termasuk putra dari Ali bin Abi Thalib, dari istri yang lain yang bernama Imam Abu Sayyid Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abu Thalib, dan juga beberapa ulama dari Nusantara di situ, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi Ibnu Abbas ini sahabat yang luar biasa cerdasnya. Bahkan salah satu ulama dari golongan sahabat yang ahli tafsir, hafal Quran, itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Beliau adalah putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, kakak dari bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pamannya Nabi bernama Abbas, punya putra namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya. Dan pernah beliau menjadi gubernur di Basrah pada era Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau belajar sejarah, saya dulu di pesantren belajar perawi hadis termasuk para sahabat. Siapakah Ibnu Abbas itu? Ya, ini kan, ternyata putra dari Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Abbas bin Abdul Muthalib itu punya anak 5, ya, punya anak 5. Yang tertua namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, ini tertua. Kemudian punya adik namanya Ubaidillah bin Abbas, yang pernah menjadi gubernur di Yaman era Ali bin Abi Thalib. Adiknya lagi bernama Ubaidillah, Al-Fadl bin Abbas. Pernah nanti saya ceritakan tentang kelimanya, ya. Kemudian adiknya lagi Qutsam bin Abbas, pernah menjadi gubernur di daerah Bahrain era Ali bin Abi Thalib. Terakhir adalah Ma'bad bin Abbas, itu pernah menjadi gubernur di Mekah pada era Ali bin Abi Thalib. Nah, pamannya Nabi bernama Abbas bin Abi Thalib, ya, sangat dihormati oleh Kanjeng Nabi.
Bahkan ada pamannya yang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab ya, juga tetap dihormati. Jadi ini bukti walaupun beda agama, tetap untuk persaudaraan tetap harus dihormati. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad tetap menghormati Abu Lahab sebagai paman dari Kanjeng Nabi, ya kan? Tetap dihormati, ya. Lah para hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yang melepas pakaian Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya juga sepupunya, ya. Kemudian yang memandikan Nabi Muhammad SAW itu adalah pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, dibantu oleh anaknya Fadl bin Abbas, dibantu oleh adiknya lagi Qutsam bin Abbas. Jadi Kanjeng Nabi tetap ketika wafat tetap dikafani ya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat, dan juga dimandikan oleh beberapa sahabat. Jadi kalau ada informasi kapan Nabi dimandikan, ya ayo belajar hadis lagi kan gitu. Dimandikan oleh para sahabat. Jadi mandikan itu adalah termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Abbas bin Abdul Muthalib, termasuk Al-Fadl bin Abbas, termasuk Qutsam bin Abbas. Ini yang memandikan kanjeng Nabi. Dan kemudian ketika memasukkan ke liang lahat, ya, sinten yang masuk ke dalam liang lahat, ternyata yang masuk liang lahat adalah Abbas, ya, Abbas juga bin Abdul Muthalib, termasuk juga Fadl, termasuk Qutsam bin Abbas, ya. Tiga saudara ini itu masuk ke liang lahat. Kenapa kok Abbas? Karena salah satu paman yang waktu itu masih hidup, ya, yang dipercaya Kanjeng Nabi adalah keluarga dari Abbas, ya. Jadi kalau misalnya panjenengan itu ketika meninggal atau liang lahat boleh dilakukan oleh orang-orang dipercaya oleh yang wafat, boleh. Nah, kemudian ketika di liang lahat itu ada dua sahabat yang cerdik, ya. Jadi yang masuk ke dalam Ali, Abbas, Al-Fadl bin Abbas, Qutsam bin Abbas. Nah, ketika sebelum diuruk itu ditimbun, maka ada satu sahabat yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan, cerdik, ingin terakhir dia memegang jasad kanjeng Nabi. Kemudian cincinnya beliau dijatuhkan ke liang lahat, ya, cincinnya, loh, cincinku jatuh ke liang lahat kanjeng Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengizinkan, ambil. Ketika turun ke liang lahat, dicium kening kanjeng Nabi, dibuka, cium kening dan mau ngambil cincin, ya. Ternyata ada sahabat satu lagi ngerti kecerdikan Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Loh, aku ya niru ah. Akhirnya cincinnya juga dijatuhkan dan liang lahat. Ya, saya jatuh juga cincin saya, ambil, dipeganglah jasad kanjeng Nabi. Jadi dalam sejarah yang memegang terakhir jasad kanjeng Nabi dua sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ini sejarah, ya, sejarah. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian Ibnu Abbas itu punya anak 5, ya, punya anak 5 dan semuanya ulama semua, dan keturunan Abbas, ya, Ibnu Abbas juga ulama semua, ya. Ya, banyak ulama. Contoh ada 5 anaknya Ibnu Abbas, termasuk Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas, termasuk Ali bin Abdullah bin Abbas, termasuk Al-Abbas bin Abbas, mau jenenge wong Arab ngoten. Termasuk Muhammad bin Abdullah bin Abbas, juga terakhir adalah Lubabah binti Abdullah bin Abbas. 5 ini adalah putra-putri dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Jadi ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas ini kurang lebih usianya 13 atau 15 tahun, masih remaja. Tapi dari kecil Ibnu Abbas ini itu tidurnya di rumah bibiknya yang bernama Maimunah.
istri Kanjeng Nabi. Sehingga ketika Nabi di rumah istrinya Maimunah radhiyallahu anha pasti ada Ibnu Abbas, sehingga ngerti cara wudhu Kanjeng Nabi, kemudian cara sholat, kemudian ketika ikut sholat di sini diputer sama Nabi sebelah kanan, itu Ibnu Abbas ya. Nah, itu para hadirin, sebab mengapa beliau cerdas dan faham tentang Al-Quran, sebab Nabi pernah berdoa khusus untuk beliau, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ya fahamkanlah, cerdaskanlah dengan kitab Al-Quran. Sehingga Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling dipercaya, yang paling alim tentang tafsir Al-Quran, sehingga muncul kitab tafsir Ibnu Abbas ya kan? Para hadirin rahimakumullah. Nah, saya akan cerita tentang Ibnu Abbas belum masuk hadis ya. Ibnu Abbas inilah yang pertama kali sahabat Nabi yang melarang sholat Jum'ah ketika ada badai atau ada musibah atau ada hujan deras. Biar paham ya. Nah, mengapa? Nah, ini berani mengatakan jangan berangkat sholat Jum'ah misalnya kan, jangan berangkat sholat jamaah sebab ada badai, ada banjir, ada hujan dan sebagainya. Nah, kemudian ketika Ibnu Abbas menjadi khatib di masjid, beliau memerintahkan kepada bukan khatib, mau menjadi khatib ya, memerintahkan kepada muadzin untuk mengganti kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah menjadi shollu fi buyutikum. Ya. Jadi lafal itu ternyata diganti oleh sahabat Ibnu Abbas menjadi shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Jadi ada sejarahnya. Entah badai, entah hujan deras, entah virus wabah itu shollu fi buyutikum, tidak terjadi mudarat atau mafsadah atau kerugian dari umat Islam. Nah, itu lafal dari hadis riwayat Imam Muslim, shollu fi buyutikum. Tetapi ada riwayat dari Imam Bukhari berbeda lafaz, shollu fi rihal, sholatlah kalian di kediaman masing-masing ya. Nah, ini berbeda redaksi. Tetapi guru-guru kita pernah mengatakan kita mengambil riwayat redaksi yang berbunyi shollu fi buyutikum. Makanya ketika ada corona ya, Masjid Al-Kautsar dan seluruh mushola diperintahkan untuk mengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah menjadi kalimat shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah masing-masing sebab ada bahaya, ngoten. Paham ya? Biar tidak salah paham. Sebab ketika ada begitu sempat rame. Azan diganti-ganti piye iki ya, itu syariat. Waduh ya, akhirnya ya saya terangkan tentang hadis ya dan sebagainya ya. Nah, ini adalah Ibnu Abbas. Nah, kemudian Ibnu Umar menegaskan kembali, memang betul ketika terjadi badai, hujan deras dan sebagainya, Ibnu Abbas memerintahkan untuk mengganti atau orang sholat di rumah masing-masing sebab bahaya ya. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan dengan kalimat lain, shollu fi rihalikum, hadis riwayat Imam Muslim ya. Kemudian menambahkan Ibnu Umar, begitulah Rasulullah memerintahkan muadzin jika ada cuaca ekstrim atau hujan badai. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya menghindari bahaya di masing-masing kaum muslimin. Nah, ini sudah dalil sahih semua hadisnya ya, sahih semua. Makanya ngaji itu penting ya. Makanya ngaji itu penting nggih, Pak, biar paham. Nah, kata kemudian ada kalimat shollu fi buyutikum, Imam Muslim riwayat Ibnu Abbas. Ada kalimat shollu fi rihal, Imam Bukhari juga dari Ibnu Abbas. Ada kalimat shollu fi rihalikum, Ibnu Umar riwayat Imam Muslim.
mana yang diambil kalimat itu sahih semua, maka Imam Nawawi ya Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab beliau mengatakan mazhab Hanafi itu boleh menggunakan semua kalimat itu ya sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i. Tetapi sebagian besar ulama Syafi'i itu mengambil kalimat shollu fi buyutikum. Nah niki iki lek ngene gak ngerti ini kan. Oh, boleh mengganti azan, tapi jangan diganti shollu alal jihad. Gak waya perang nggih. Nah niku sing salah niku. Dasarnya ndak ada bid'ah itu kan. Nah, gini lengkapnya biar nggak salah paham. An Abdullah bin Abbas anhu qala li muadzin fi yaumin matir. Jadi itu Abbas pernah berkata kepada muadzin fi yaumin matirin, ketika malam hujan deras sekali, lebat. Ya, fi yaumin matirin. Ya, idza qulta, maka katakanlah ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fala taqul hayya 'alas shalah. Jangan mengucapkan hayya 'alas shalah. Ini Ibnu Abbas. Ya, kul, maka ucapkanlah apa? Shollu fi buyutikum. Nah, ini kan. Ya, qala dawu sapa nafaka anna man nasain istangkiru dzaka. Banyak orang yang mengingkari itu. Loh, ini apa sih, gimana ini? Kok mengganti-ganti kalimat azan? Sama dengan dulu kan, sekarang ini zaman sahabat sudah ramai juga sama, ya. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan faqala atajabuna min hadza, apa kamu heran dengan ini, ya kan? Kok heran dengan ini, ya? Qad fa'al hadza, ya, man huwa khairum minni. Ada orang lebih baik dariku yang membolehkan. Sinten? Kanjeng Nabi. Innal jum'ata asmadun, tetap Jumat itu mulia, ya, tetap sholat Jumat itu mulia dan agung, ya. Tetapi wa ini karatu, dan saya mencegah, ya, an akhrijakum fatamshu fitini wadahdi, apa, datang ke masjid, ya, karena jalannya becek dan berbahaya. Hadis riwayat Sahih Imam Muslim. Ini hadis panjangnya, Pak, biar nggak salah paham. Jadi ketika wabah kemarin, semua masjid, bahkan di Arab, di Tunisia, di Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, Masjid Malaysia, masjid manapun, itu sama-sama mengumandangkan shollu fi buyutikum. Nah, para hadirin rahimakumullah, akhirnya hadis tentang shollu fi buyutikum, kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan itulah yang menjadi dalil keringanan sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat berjamaah di masjid dalam situasi hujan, situasi bahaya, situasi uzur lain yang membahayakan. Ya, corona termasuk bahaya, berarti termasuk dalam hadis ini, ya. Jadi orang nggak paham itu, wah ini azan diganti-ganti piye itu, kok nekat ganti-ganti kalimat azan, ya. Ini bahkan juga ada yang sewu mondoi berang tahun nggak ngerti kok azan diganti-ganti. Aku yo kaget, aku ngaji kitab Sahih Bukhari ya. Kok dikira nggak ngerti ini kan? Ya masalah lah dia. Ini sebagai pelajaran kita. Nah, anan nabi ya kana yaktasilu fadli Maimunah. Dan Nabi itu pernah mandi di sisa air yang sisa air loh, nggih. Bukan apa? Bukan bekas. Sisa air yang ada sisanya, ya. Itu mandinya istrinya Sayyidah Maimunah. Bu, semerep Sayyidah Maimunah, istri Kanjeng Nabi. Niku istri Kanjeng Nabi terakhir, Bu, paling terakhir. Dan saya ceritakan tentang bulan madunya beliau dengan Maimunah, ya, biar paham. Nah, Maimunah binti Al Haris Al Hilaliyah, ya, Al Amiriyah, panjang sekali. Itu adalah merupakan adik dari istri Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, jadi
Abbas itu termasuk paman Nabi, istri Abbas ya itu kakaknya dari istri Kanjeng Nabi, ipar juga. Jadi bulat itu kan dulu itu. Nah, Maimunah punya saudara 5 ya. Jadi pertama tertuang Maimunah ya, Sayyidah Maimunah binti Al-Haris itu istri Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah Asma binti Amis ya. Itu kalau nggak salah pernah dinikah oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali. Kemudian Ja'far syahid, dinikah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal, dinikah oleh Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Ya. Yang ketiga ada Urwah binti Amis, itu dinikah oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Kemudian ada juga namanya Lubabah Kubro. Lubabah Kubro Ummul Fadl, istri dari Abbas bin Abdul Muthalib. Yang terakhir adalah Lubabah Sugro, adik dari Lubabah Kubro ya. Itu ibunya Khalid bin Walid, panglima Islam. Jadi kalau belajar biografi begitu. Nah, para rahimakumullah, menurut keterangan dari Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, ulama ahli sejarah yang wafat tahun 845 Masehi di Baghdad, dalam kitab At-Tabaqatul Kubra beliau mengatakan bahwa Sayyidah Maimunah binti Al-Haris itu adalah istri terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Dan beliau wafat dalam usia 80 tahun pada tahun 673 Masehi. Maka beliau tidak di Mekah, tidak di Madinah. Nah, kalau sampean umroh haji ya, usulkan kepada pembimbingnya, ayo kita mampir ke makom Sayyidah Maimunah antara Mekah dan Madinah ya. Nah, nanti saya ceritakan. Nah, ketika Nabi wafat loh nggih. Beliau hidup 50 tahun kemudian masih hidup. Jadi lama sekali masih ya. Jadi beliau juga hadis riwayatnya dari beliau juga banyak. Nah, ketika perjanjian ini Bu, saya ceritani tentang kawinnya Sayyidah Maimunah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika perjanjian Hudaybiyah ya, Hudaybiyah, maka Kanjeng Nabi diperbolehkan umroh selama 3 hari di Mekah ya. Dan orang Quraisy tidak boleh menyerang Kanjeng Nabi. Nah, ketika Nabi masuk ke Mekah, Maimunah senangnya bukan main ya, rindu Kanjeng Nabi. Kemudian suaminya pisah dengan Maimunah sebab suaminya masih musyrik ya. Kemudian saking rindunya senang dengan Kanjeng Nabi, setiap dia menunggangi untanya selalu beliau mengatakan ya Allah, unta ini dan orang yang di atas unta ini beliau sendirian itu milikmu ya, dan milik Rasulmu, begitu ya. Jadi ndonga. Jadi ibu-ibu wong wedok lek ingin suami boleh berdoa seperti itu ya. Dan Maimunah berdoa di atas tunggang unta, ya Allah, unta ini dan di atas tunggangannya, jadi dia sendiri kan, itu milikmu ya Allah dan milik Rasulmu. Nah, karena doa itu kemudian turunlah ayat Al-Quran luar biasa. Jadi dari seorang doa seorang perempuan yang ingin menjadi milik Rasulullah, turun ayat Al-Quran ya, itu kalau nggak salah di Al-Ahzab ayat 50 ya, wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha. Jadi ada seorang perempuan yang mukmin, yang beriman, itu in wahabat nafsaha, menyerahkan dirinya lin nabi, kepada nabi ya. In aradan nabiyyu, jikalau nabi menghendaki, yastankihaha, menikahinya. Ini ayat Quran, khalisatan, khusus untuk Kanjeng Nabi ya. Laka mintu, bukan untuk kaum mukmin yang lain. Ayat turun. Kemudian
Abbas ya itu menghampiri Nabi di Mekah, menyatakan kepinginnya siapa? Maimunah ini untuk bergabung dengan rumah tangga Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengiyakan. Oh ini ya saya terima gitu. Makanya para hadirin, bagaimana ketika perempuan melamar dulu boleh. Ada riwayatnya Sayyidah Maimunah ingin menjadi istri Rasulullah melalui melalui Abbas bin Abdul Muthalib. Disampaikan mungkin begini ya Nabi, itu Maimunah ya janda ya, suaminya musyrik ya, kemudian ingin bergabung dengan rumah tangga panjenengan, siap, mungkin diterima. Ayat turun ya, ayat turun, berarti Sayyidah Maimunah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri Kanjeng Nabi ya. Dari sekian istri Kanjeng Nabi sing nyun sewu sing perawan cuma satu, Ibu Aisyah, lainnya tidak ya, janda semua. Nah kemudian kawin, menikah tanpa upacara. Seperti 3 hari ya di Mekah kan janjiannya kan. Nah kemudian ketika Nabi dan rombongan kembali ke Madinah ya, Sayyidah Maimunah ikut rombongan. Kemudian sampai di daerah yang namanya Safron ya, daerah Safron atau daerah Saraf, itu dari Mekah ke Madinah jaraknya kurang lebih 10 mil ya. Kalau 10 mil dikonversi kilometer kurang lebih antara 16 sampai 20 kilometer dari Mekah. Ada wilayah namanya Sarfron atau Saraf. Disitulah makam Sayyidah Maimunah binti Al-Haris, istri terakhir Kanjeng Nabi. Kenapa dimakamkan di situ? Jauh dari Mekah, jauh dari Madinah. Sebab ketika rombongan Nabi keluar Madinah menuju Mekah, di daerah Saraf ini bulan madunya Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Maimunah. Begitu ceritanya. Sehingga Ibu Maimunah berwasiat, kalau saya meninggal makamkan saya ketika saya berbulan madu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dimampir. Jadi dari Mekah ke Madinah ziarah ya 16 kilo ke sini Lamongan mungkin ya, dekat kan. Paling taksinya 15 rial berapa, dekat. Tabaruk ke sana. Terutama ibu-ibu ini kan. Karena Sayyidah Maimunah salah satu istri yang terdekatnya Kanjeng Nabi. Ya, yang dekat Kanjeng Nabi, yang taat dan ikhlas beribadah. Itu Sayyidah Maimunah. Para hadirin rahimakumullah ya. Kemudian menurut Imam Muhibbuddin At-Tabari As-Syafi'i yang wafat tahun 1249 Masehi, dalam kitab As-Simtus Tsamin fi Manaqibihi Ummul Mukminin, beliau menceritakan tentang biografi istri-istri Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Beliau mengatakan salah satu istri Nabi yang sering mandi dengan Kanjeng Nabi, yang sering mandi dengan Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Maimunah selain Ibu Aisyah. Jadi positifnya mengapa istri Nabi banyak? Sebab dari beliau-beliau inilah kita tahu hadis-hadis setiap harinya Kanjeng Nabi. Tidak mungkin orang lain tahu di dalam kamar Kanjeng Nabi selain istri Kanjeng Nabi. Begitu Pak. Jadi itu positifnya. Mengapa Nabi istrinya banyak? Sebab Nabi itu ternyata salah satunya adalah hadis-hadis tentang perilaku Kanjeng Nabi dalam rumahnya, sholat malamnya, mandinya, wuduknya beliau, cara makannya, cara minumnya, kencing beliau, buang besar beliau misalnya, itu rata-rata dari riwayat istri-istri Kanjeng Nabi. Paham ya? Dan tidak ada itu kita nggak tahu Pak. Ya apa sih cara Nabi minum, cara Nabi makan, cara Nabi masuk WC, cara Nabi wudhu, cara mandi beliau dan sebagainya. Sehingga dengan banyak istri itu beliau kita menerima banyak hadis tentang pribadi Kanjeng Nabi. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian jadi boleh ya, boleh suami itu mandi dari sisa
ya sisa air junub dari perempuan boleh. Sebab Nabi itu juga pakai air sisa mandinya Sayyidah Maimunah. Itu adalah hadis sahih Imam Muslim ya. Kemudian wali ashabi sunani, dan dari ulama-ulama yang mengarang kitab sunan hadis ya, kitab ashabus sunan. Kalau kita mendengar hadis ashabus sunan, berarti adalah ulama-ulama hadis yang mengarang kitab yang namanya sunan ya. Kalau dalam ilmu hadis ada 4 ulama hadis yang mengarang kitab sunan, termasuk Imam Abu Dawud dengan kitabnya Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dengan kitab Sunan An-Nasai, dan kitab Imam Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majah. 4 ulama hadis yang termasuk istilah ashabus sunan ya. Ini jarang diketahui tapi harus difahami. Nah, kemudian menceritakan ya, Nabi itu mandi ya, istri Nabi sebagian ya. Jadi ba'du azwajin Nabi, sebagian dari istri Kanjeng Nabi apa mandi fi jafnatin, di sebuah jafnah. Jafnah itu apa? Jafnah itu kalau kata guru saya dulu ya, qas'ah. Qas'ah itu kayak apa Bu? Pengaron apa? Pengaron. Kawat. Jadi dari apa, bejana, wadah kayak ember besar tetapi terbuat dari kayu besar ya. Itu namanya jafnah. Kemudian Nabi datang mengambil air jafnah itu, bekas mandi dari istri Kanjeng sisa dari istri Kanjeng Nabi. Kemudian istrinya menegur Kanjeng Nabi ya, faqalat ya, inni kuntu junuban, ya Nabi saya ini tadi junub ya. Maka Nabi mengatakan qala innal ma'a la yajnub, bahwasanya air tidak menyebabkan junub. Jawab Kanjeng Nabi. Lah kalau kita belajar hadis Pak, di dalam ilmu balaghah ya ada namanya muqabalah ya. Muqabalah itu sebuah jawaban berlawanan dari sebuah pertanyaan tapi menjawab ya. Ya Nabi saya ini junub. Jawab Nabi innal ma'ah la ya junub, banyu itu enggak menyebabkan junub. Itu udah kalimat tingkat tinggi itu muqabalah itu dalam ilmu balaghah ya. Nah para hadirin rahimakumullah, nah berarti boleh suami itu memakai sisa dari air mandinya istrinya, boleh ya, di sebuah bejana. Dan mayoritas ulama membolehkan. Tetapi ada satu dari pendapat mazhab Hambali ya Imam Hambali sendiri itu mengatakan hadis ini statusnya dhaif. Hanya Imam Hambali ya, yang lain mengatakan sahih. Lah beliau juga mengatakan dari Imam Hambali melarang memakai sisa air perempuan junub, hanya dari Imam mazhab Hambali. Tetapi mayoritas ulama mazhab itu membolehkan. Ini adalah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan juga kitab Syarah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juga dalam kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin. Juga pendapat dari Imam Al-Wazir ya Ad-Dimashqi itu mengatakan mayoritas ulama menanggapi hadis ini hukumnya boleh ya, boleh. Itu pendapat mayoritas. Yang tidak boleh Bu, jenengan kali bojo sampean kum jero bejana bareng, itu yang dilarang. Kum tidak boleh mencedo ya, itu boleh. Nah ini jadi bercampur dengan istri suami mandi bareng itu boleh. Sebab Sayyidah Maimunah pernah mandi dengan Kanjeng Nabi, Ibu Aisyah juga pernah mandi dengan Kanjeng Nabi, boleh. Dan semua hadis sahih.
Nah, kalau ada ulama melarang, sah-sah saja, sebab masing-masing ulama berbeda dalam menghukumi sesuatu atas status sebuah hadis. Paham ya? Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, begini. Sekarang misalnya junub nih, mandi junub ya. Itu ada sunnah yang terlupakan, terutama sekarang bulan-bulan mantan nyar nih ya, mantan baru. Saya jelas biar paham. Misalnya begini, habis mantan baru, satu rumah dengan mertua. Satu rumah dengan mertua. Saya agak sariawan jadi satu rumah dengan mertua. Habis nyun sewu nggih, habis begitu sungkan kalau rambutnya basah. Tekniknya ada dalam fikih, saya ceritakan nanti. Ini ilmu. Jadi mertuanya nggak tahu, yang mantan juga selamat dari mertua. Nah, begini. Sunnahnya ketika orang yang sewu ini boten purun niki nggih tentang junub, ketika ada orang jima dengan suami istri jima nyun sewu, kalau ingin ngulangi lagi disunnahkan wudu. Loh, ini hadis. Jadi kalau ada orang yang nyun sewu dengan istrinya kikuk ya, kemudian mau ronde 2 ya, maka sunahkan wudu dulu. Ronde lagi, wudhu lagi. Antara mengulangi itu sunahkan wudhu. Mengapa wudhu? Ya, ata ahadukum ahlahu, thumma arada ayyauda falyatawadda. Nah, ini hadis Kanjeng Nabi riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi di Madinah. Riwayat sinten? Riwayat Imam Muslim sahih. Ya, ata ahadukum ahlau. Jika ada orang mendatangi istrinya, summa arada, kemudian menginginkan apa? Ayyauda baleni. Ya, falyatawadda, maka berwudulah. Ya. Ini sunnah. Ya. Sunnah. Nah, kenapa sunnah? Sebab ternyata kesunahan itu mengandung apa? Kebersihan, mengandung maslahah duniawiyah, mengandung kesegaran dan juga semangat untuk berperang kembali. Jadi antara ya tambah ronde itu disunahkan wudu. Kenapa begitu? Sebab ada hadis Nabi, salah satu orang yang malaikat tidak mau mendekat, ada 3 kelompok. Ya, jadi malaikat tidak mau mendekati dengan 3 orang. Kenapa? Ya, salah satu la taqrabuhumul malaikah. Ada 3 orang yang tidak didekati oleh para malaikat. Sinten? Al-junubu, orang sedang junub. Jadi kalau menjenengan sedang junub, Bu, nggih, Bapak, ya, mandi dulu baru keluar rumah. Jangan sampai kita dalam kondisi junub itu keluar rumah, sebab malaikat tidak akan mendekati orang yang dalam kondisi junub sampai dia bersuci kembali. Wasakronu, dan orang-orang yang minum keras. Ya, selama dia minuman keras maka malaikat tidak akan mendekat kepadanya. Selama dia masih minum, tidak akan pernah mendekat pada orang tersebut. Wal matadhammahu bil khuluqi, dan juga orang-orang laki-laki yang memakai wewangian perempuan secara berlebihan. Nah, ini kan, itu 3 orang ini yang tidak didekati oleh para malaikat. Makanya ada salah satu keutamaan ketika mengulangi kembali disunahkan berwudu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini hadis Abu Dawud. Ya, ada yang mengatakan matadhammahu fil khuluqi. Jadi wewangian al-khuluq itu ada yang mengartikan parfum wanita. Jadi bapak-bapak itu jangan pakai parfumnya istrinya, ya, lebih baik pakai parfum yang lebih maskulin, lebih laki-laki itu kan. Ya, begini Bu, apakah ketika hubungan suami istri ini ada batas waktunya? Ya, sampai kapan? Makanya para tentara dulu, ya, dulu orang berperang, ya, itu sampai bulan-bulanan. Tapi ketika
dipimpin khalifah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu pasukan perang tiap 4 bulan sekali tarik. 4 bulan baru 4 bulan tarik. Kenapa? Sebab ada riwayat yang mengatakan maksimal hubungan suami istri itu 1 kali dalam maksimal 4 bulan sekali. Maksimal udah itu. Jadi dari sini kemudian tentara tiap sekian bulan tarik. Hanya faktor itu saja. Biar keselamatannya terjaga. Ya. Nah, kapan batas waktunya? Nah, tak terang 4 mazhab biar jelas. Ini bukan purun tidak, ini fikih ya biar paham. Menurut mazhab Syafi'i ya, itu hak penuh suami. Kapan suami ingin maka bisa dilakukan, tetapi harus dengan persetujuan istri. Tapi menurut dari Imam Asyarwani mengatakan bahwa ya minimal adalah 1 kali ya selama pernikahan. Nah, itu dari Imam Asyarwani. Nah, ada juga dari Imam Ghazali mengatakan bahwa batas kikuk-kikuk itu adalah 4 malam sekali. Nah, ya kan? Usia sudah tua ya nggak mungkin 4 malam sekali ya sak kobre. Ini hanya fikih ya dari ulama kita ya. Kemudian dari mazhab Hanafi apa pendapatnya? Minimal hubungan itu adalah 4 bulan sekali, kecuali ada uzur dari istri. Mazhab Hambali ya diwakili oleh kitab Mausu' al-Fiqhiyah mengatakan juga minimal 4 bulan sekali. Kemudian dari mazhab Maliki mengatakan 4 malam sekali. Jadi 4 malam sekali sampai 4 bulan sekali. Ini harus dilakukan ya. Biar tidak terjadi sesuatu ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Nah, untuk mandi junub nyun sewu ya, mandi junub itu enggak kayak wudu. Kalau wudu itu ada rukun terakhir namanya tertib. Nggih, harus berurutan dan tidak boleh ada jeda atau terpotong. Itu wudu. Tetapi di dalam mandi junub tidak ada rukun yang namanya tertib atau al-muwalat. Tidak ada. Hanya 2 rukun saja mandi junub. 1 adalah an-niyatu, membaca niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh badannya. Bu, kalau takon ono sampo, ono sabun, sikat gigi, enggak ono. Sing ada cuma 2, niat dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, sampean ganti sampo dalu-dalu jam 3 sampo entek Bu, nggih, kate adus. Ya enggak apa-apa, enggak sampoan, asal merata ke seluruh tubuh dan rambut dibasahi secara merata begitu. Enggak harus pakai sampo, itu kebiasaan. Cek payu sampo nih. Nah, iku ya dia. Boleh pakai sampo, sunnah untuk membersihkan kotoran. Nah, kemudian apa? Kalau misalnya sampai nyusahi Bu, ya. Kemudian begini, habis begitu ya, kemudian mandi junub, khawatir mertuanya tahu loh ini mari begitu ya, sungkanisme. Gampang. Sebab mandi junub tidak disyaratkan al-muwalat atau apa? Terus menerus atau tanpa jeda. Jadi boleh misalnya begini, habis begitu niat mandi junub hanya membasahi rambutnya saja, niat ya. Yes, rambutnya tak cerita basahi, dikeringkan. Ya. Kemudian ya besok paginya atau sebelum subuh ya mandi hanya meneruskan badannya, boleh. Ya, ini tak kayak rahasia ini. Ini ilmu fikih ini. Jadi boleh ya, boleh begitu. Nah, contoh ngeten,
contoh wis gampangane. Ya. Jadi al-muwalah terus menerus tanpa jeda itu dalam mandi junub bukan parameter sah tidaknya mandi junub, karena bukan rukun, hanya sunnah. Ya. Sehingga ya karena bukan termasuk parameter ukuran sah tidaknya sebuah mandi junub, ya, maka gampangnya gini contohnya lah. Jenengan mandi, nggih. Kemudian tetap niat. Jangan sampai kita mandi junub tanpa niat, tidak sah. Kalau mandi junub tanpa niat, tidak niat, sholat tidak sah. Hati-hati, ya, hati-hati loh Bu, hati-hati. Jadi kadang orang meremehkan ini. Kemudian ketika mandi junub, yang dibasahi sing ketok-ketok tok, biar keleke gak dijemuk banyu, iku-ikune gak dijemuk banyu, terutama yang sewu telapak kaki sampean loh ya. Telapak kaki tetap dibasuh. Karena apa? Termasuk wa ta'mimul badani bil ma'i, harus sampai air ke telapak kaki, sela-sela jari juga, hati-hati. Semua badan, wa ta'mimul badani, semua badan harus kena air, ya. Nah, kemudian membasahi kepalanya, keramas dulu, nggih, mungkin mantuwe dikandani Bu nggih. Keramas dulu. Mari keramas, kemudian ya ditunda, ya. Ya, kemudian paginya atau sebelum subuh mau sholat subuh mandi lagi, kamar mandi, menyelesaikan yang tadi mandi ya, jadi kepala ya, ini ya boleh, itu boleh sah menurut 3 mazhab sah, ya sah nih ya, boleh, itu caranya begitu. Boleh. Tetapi nanti saya jelaskan bagaimana, apakah mandi yang kedua itu pakai niat lagi atau tidak. Nah, sebelumnya saya bahas 3 mazhab dulu. Ya, dari keterangan dari Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi yang wafat tahun 1090 Masehi, ya, dalam kitab Al-Mabsut beliau mengatakan cara begitu ya jeda ya terpotong, ya, kemudian menyelesaikan yang tadi kurang, ya, itu boleh dan sah. Menurut dari Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi, ya boleh. Kemudian juga dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan al-muwalat terus menerus itu sunnah bukan rukun. Sehingga menurut beliau jika jeda terpotong atau ada hal lain boleh dan sah. Ya, sah. Ya, ini jarang diketahui fikih ini ya, jarang diketahui. Kemudian dari mazhab Hambali diwakili oleh Imam Al-Mardawi Al-Hambali yang wafat tahun 1299 Masehi, itu mengatakan dalam kitab Al-Insaf bahwa cara tadi itu boleh, ya. Sebab apa? Al-muwalat itu bukan rukun dan bukan wajib, boleh. Ya, nah, tapi kalau misalnya cara yang pakai begitu, keramas dulu, niat terus keramas, kemudian dilanjutkan nanti, ya, itu ada 2 pendapat ulama Syafi'i. Yang pertama, apa? Sebagian besar dari ulama Syafi'i dan ulama Hambali itu mengatakan, termasuk penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan begini, ya, mandi junub dengan jeda tadi ya, jeda apa terpotong, wis gampangannya sampean mandi junub nyecil. Jadi mandi junub nyecil, ya, terpotong atau mencecil, hukumnya sah. Hukumnya sah asal saat kembali melanjutkan mandi, ya, junub, sebelum melakukan itu memperbarui niat. Tajdidun niyah, memperbarui niat. Ini pendapat yang pertama, sebab jedanya terlalu lama. Jadi mandi pertama keramas dulu misalnya, niat, kemudian dilanjutkan nanti, ya, juga diniati. Pendapat yang kedua dari ulama Syafi'i juga sebagian mengatakan tidak wajib memperbarui niat, ya, karena itu menyelesaikan anggota tubuh yang lain yang belum sempat dibasuh oleh air. Ini keterangan semua itu ada
Saya Sariawan. Atau dalam kitab Imam Nawawi, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, paham nggih? Nah, untuk keselamatan mandi model begitu, ya, guru saya ketika ngaji kitab Fathul Mu'in dan juga Fathul Wahhab, beliau menceritakan tetap cara begini tetap diniati kembali menjaga kehati-hatian. Nggih paham nggih? Nah, sing duwe mantu sampean kandhane nyar-nyar. Ini boleh. Tetapi dengan catatan jangan sampai meninggalkan dua rukun mandi junub, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Paham nggih? Paham nggih, Bu? Jaminan niki. Nah, niki ecoh jelaskan niki cek gampang. Sebab kadang-kadang tiyang ngeten niku lho, mosok mari ngono-ngono kok gak ketok adus. Berarti mantune cerdas, ya mencecil mandi junub. Mertuae bingung, adusnya kapan le? Berarti mantune atau itu ngerti ilmu fikih, nggih. Niku para hadirin rahimakumullah. Lanjut boten niki. Lanjut jam 8:30 nggih. Nah, kembali lagi para hadirin hadis tadi. Jadi dengan hadis tadi maka para ulama itu sepakat boleh suami istri mandi bareng. Walaupun ada ulama lain yang tidak membolehkan, tetapi mayoritas ulama mengatakan boleh. Sebab Ibu Aisyah juga pernah mandi bareng dengan Rasulullah SAW, hadis sahih. Juga Nabi pernah mandi dengan Sayyidah Maimunah Al-Haris, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih semua. Jadi itu. Nah, kemudian disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwasanya bersucinya suami istri dalam satu wadah itu boleh, ya, itu boleh. Dan Imam Nawawi menegaskan ini adalah kesepakatan dari mazhab Syafi'i. Paham nggih? Jadi lek ono mantune dan anaknya mandi bareng jangan dimarahi. Anggap saja ngikuti sunnah Ibu Maimunah dan Rasulullah, Ibu Aisyah dan Rasulullah. Itu harus dijelaskan biar tidak biar sah, ya, biar sah mandi junubnya. Nah, sekarang terakhir, Bu. Ketika nyun sewu, ketika dalam kondisi habis jima, ya, kemudian ini kasus banyak. Yang perempuan sebelum mandi besar ternyata haid. Nah, ini nyun sewu, perlu dijelaskan, Bu. Perlu. Apakah mandinya 2 kali? Mandi junub habis begituan, ataukah juga selesai haid juga mandi? Bagaimana hukumnya? Ini perlu disampaikan. Ya, ini Rebo yang datang atau sekarang disampaikan tentang ini sekarang aja ya. Nah, kalau misalnya habis munsewu, habis hubungan, ya, kemudian keluar haid, ya, maka itu apakah mandinya 2 kali ketika junub selesai mandi junub atau haid selesai mandi namanya besar, ya, jinabah. Saya terangkan. Nah, para ulama mazhab itu sepakat ketika perempuan habis hubungan kemudian keluar darah haid, maka sepakat 4 mazhab ini, pendapatnya sama. Apa? Ya, tetap 1 kali mandi. Lu mosok mari ngonoan gak mandi biasa. Loh kan? Nanti mandi besarnya adalah ketika selesai haid sempurna. Paham nggih, Bu? Ini 4 mazhab. Contoh, ya. Kenapa? Sebab ada kaidah fikih ngeten. Idza jtama'a amrani, ketika ada 2 masalah berkumpul, ya, min jinsin tentang najis, wahidin walam yaftalif, ya, maksuduha, dan tidak ada cara berbeda untuk bersucinya, kan sama. Sami nggih, Bu?
mandi junub kali mandi haid sama. Mandi jinabah, mandi besar, ya. Ya maka dakhala ahaduhuma fil akhir ghaliban, maka itu termasuk tadakhul. Jadi kalau ada ada dua hadas besar dengan cara yang sama, maka cukup satu kali. Ini kaidah fikih, ya. Jadi dari mazhab Maliki boleh. Jadi ketika sebab bersuci berulang-ulang, contohnya ngeten sampean, contoh kapan? Bapak kali boe bersentuhan batal nggih? Wudu. Jempok malih wudu. Jempok malih wudu. Enggak usah, cukup ketika mau sholat atau baca Quran baru wudu. Berulang-ulang masuk udah wudu mboten, ya. Nah, kemudian ya sebabnya berbeda. Tadi sebabnya hubungan, nggih. Yang kedua sebabnya adalah haid, keluar darah. Sebab yang berbeda, tapi cara bersucinya sama. Misalnya haid dan junub tadi, maka sebab yang satu telah masuk kepada sebab yang lain. Ini namanya konsep tadakhul dalam kaidah fikih. Ngoten. Jadi cukup satu kali mandi, ya. Kemudian dari Imam Hanafi sama, cukup satu kali mandi, ya. Kalau ada berkumpul dua hadas, ya, dan janabah atau janabah dan haid contohnya, cukup satu kali mandi. Maksudnya mandi besar. Lek panjenengan mari begituan kemudian mandi biasa, nanti sucinya ketika haidnya berhenti. Paham Bu? Paham nggih? Nah, ini penting sebab ini adalah termasuk tata cara bersuci. Dan konsep tadakhul dua sebab dengan cara yang sama, ya, itu dipopulerkan salah satunya oleh Imam Abu Asy'ah Isa bin Yasin Al-Fadani. Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama Nusantara di Mekah, ya, dalam kitab Al-Fawaidul Janiyah. Jadi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini guru-gurunya ulama kita. Termasuk beliau gurunya Mbah Maimun Jubair. Termasuk gurunya Mbah Sahal Mahfud, ya, termasuk gurunya Kiai Ahmad Muthohar. Banyak ulama-ulama NU gurunya, muridnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang membuat kaidah seperti itu, ya. Ini luar biasa, solusi terbaik dari fikih, ya, kekinian, ya. Paham nggih Bu? Paham nggih? Sing penting mau mantune mari gituan, cek gak ketok mertuae sampaikan. Ini ilmune, Nduk. Yang kedua, kasus haid kemudian junub kemudian haid cukup satu kali mandi. Nggih. Itu yang penting kita sampaikan, nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.